Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan kamilan wa ja'ala as-salata 'imadan dinil Islam wa ja'ala al-jihada sabilal mu'minin وجعل الجنة معادة للمسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang sama kita muliakan, yang sama kita hormati kepada segenap fadilatul habaib, para kiai, para asatidzah, para hujjaj, yang mohon maaf kalau seandainya tidak saya sebutkan semuanya satu demi satu. Mobil khusus nanti akan hadir tengah-tengah kita Fadilatul Ustaz Dr. Kiai Haji Muhammad Fatih Rishad MA, Iban Sayyidil Walid Kiai Haji Hanis Hakam, kemudian juga DKM musolah kita yakni Al-Ustaz Haji Muhammad Aziz Muslim, kemudian Al-Ustaz Adik Putra Mas Riyanda, dan kepada segenap para kiai yang lain yang tadi saya sempat ketemu dengan beliau-beliau di tempat istirahat. Sama kita doakan mudah-mudahan beliau semua senantiasa dipanjangkan usianya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, ditambahkan ilmunya, dan diistiqamahkan dakwahnya, amin ya rabbal. Kepada segenap panitia yang telah bersusah payah mengundang kita semua pada malam ini, mudah-mudahan jerih payah panitia dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Mobil khusus kepada semua jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan hadirnya kita pada malam ini, duduknya kita, setiap langkah kaki yang kita bawa dihitung oleh Allah sebagai tambahan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih yang bawa makanan enggak dibagiin apa dijual? Bagiin. Itu panitia bagi dagang. Soalnya di pengajian pedagang es teh lagi laku. Buat donasi. Ya, nggak apa-apa. Foto bagiin dulu deh. Soalnya seenak-enaknya ceramah kalah sama pisang sama jemaah. Bagiin biar antar, biar duduk semuanya, habis itu udah tinggal makan doang deh. Baik, jelas? Ibadallah, puja dan puji kita tujukan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada pemimpin kita Habibuna al-Azam Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca, dengan ibadah yang kita contoh, dengan maulid Nabi yang kita buat, dan juga dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kita minta kepada Allah agar suatu saat nanti kita semua bisa berkumpul bersama dengan Nabi kita Muhammad. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar kita semua yang hadir tanpa terkecuali, selama masih ada hayat di kandung badan, selama masih Allah berikan nikmat usia kepada kita, ya Allah, izinkan kepada kami semua yang hadir pada malam ini minimal satu kali dalam hidup kami, agar kami semua bisa berziarah ke makam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, malam ini kita semua kembali diundang di tempat ini untuk memperingati kembali lahirnya Habibuna al-Azam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Meskipun bulannya sudah meninggalkan kita jauh, tapi tempat ini luar biasa. Biasanya jamaah itu nenteng lekat kalau maulid udah selesai. Ini nyampe udah dibagiin. Berkat nggak cukup, buah mau kue tambahin. Cuma ada satu yang beda antara tempat ini dengan tempat-tempat yang lain. Kalau tempat lain biasanya penceramahnya minuman ade, makanan ade. Kalau di sini luar biasa. Jamaah makanannya banyak, penceramah tisu doang atuh. Udah nggak usah dibawain. Kenapa? Percuma. Saya kalau lagi ceramah ada yang bawain saya makan dan saya ngomong kasih jamaah. Kenapa? Dibawain juga percuma, nggak bakal mau makan. Kan nggak mungkin dari ceramah. Saudara punya kan nggak mungkin. Udah nggak usah buat jamaah semuanya udah. Baik ibadallah, saya mungkin tidak bahas lagi soal maulidnya karena saya sudah sangat paham insyaallah di tempat ini, khususnya di Jakarta sudah banyak peringatan maulid Nabi yang kita buat di mana-mana, betul? Yang jadi pertanyaan adalah maulid Nabi sudah kita buat bahkan puluhan tahun. Di tahun ini saja mungkin sudah banyak tempat maulid Nabi yang kita datangi, baik masjid, musola, majelis taklim, rumah, instansi dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan ibadallah, setelah kita pulang dari maulid Nabi, apa yang terjadi dengan diri kita? Karena biasanya di dalam maulid Nabi itu tidak ada tujuan lain yang dibuat oleh panitia kecuali ingin membuat kita bertambah cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita diwajibkan cinta kepada Nabi Muhammad? Karena tidak ada satu manusia yang paling baik yang bisa kita jadikan contoh dan tauladan. Tidak ada satu cinta yang bisa menyelamatkan kita kecuali cintanya kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada salah satu sahabat Nabi, beliau itu dulunya adalah seorang budak. Kemudian majikan beliau berperang bersama dengan Nabi Muhammad, menjadi musuh Nabi Muhammad. Singkat cerita, majikannya terbunuh. Maka ini budak, dia ikut dengan Nabi Muhammad. Subhanallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan seorang budak saat itu, dulu di zaman belum ada yang namanya dalil tentang perbudakan, itu yang namanya budak terserah apa yang punya mau diapain aja. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bebaskan itu budak. Jadinya budaknya udah merdeka, dia mau ngapainnya bebas. Subhanallah, ternyata budak itu gak mau apa-apa kecuali semakin dekat dengan Nabi kita Muhammad. Singkat cerita ibadallah, setiap Nabi ada majelis sholat jamaah, beliau ikut dengan Nabi Muhammad. Sampai satu ketika Nabi Muhammad memandang beliau dalam keadaan pucat wajahnya. Kemudian ditanya, wahai sahabatku, kenapa kau pucat wajahnya? Apa kata beliau? Aku pucat karena menahan rindu. Rindukan bagaimana yang kau tahan? Ada rindu untuk selalu bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam salah satu kisah hadis yang sama kita ketahui, turunlah yang namanya disebutkan dalam hadis oleh Nabi Muhammad bahwasannya manusia akan dibangkitkan bersama dengan yang dia cintai. Singkat ibadallah, waktu berjalan, kemudian datanglah saat itu Nabi Muhammad kembali menghadap kepada Allah. Begitu ini sahabat Nabi yang dulunya budak, dia mendapat kabar Nabi Muhammad meninggal, sedihnya luar biasa, sampai dia minta kepada Allah. Apa yang dia minta? Dia minta kepada Allah untuk dibutakan matanya. Kenapa dia minta dibutakan? Supaya dia tidak melihat apa-apa lagi setelah wafatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang ketemu sama Nabi
Itu begitu Nabi meninggal, ada yang minta supaya matanya dibutakan sama Allah karena dia nggak melihat apa-apa kecuali terakhir dengan Nabi kita Muhammad. Kita umat Nabi yang hidup jauh di zaman Nabi, tapi meskipun kita nggak pernah ketemu Nabi, kita dirindukan oleh Nabi Muhammad. Karena satu ketika Nabi bersama dengan sahabatnya, Nabi berkata dengan sahabatnya, aku rindu dengan sahabat-sahabatku. Sahabat Nabi bertanya, wahai Rasul, bukankah kami sahabatku? Kata Nabi Muhammad, iya, engkau sahabatku yang hidup di zamanku dan beriman denganku. Tapi yang aku rindukan adalah mereka sahabat-sahabatku yang gak pernah ketemu dengan aku, tapi tetap beriman kepadaku. Tuba liman ra'ani wa amanabi, thumma tuba liman lam yarani wa amanabi. Beruntung mereka yang hidup di zaman Nabi, kemudian beriman kepada Nabi. Tapi lebih beruntung lagi yang gak pernah ketemu dengan Nabi tetapi tetap beriman dengan Nabi. Siapa mereka? Termasuk kita di dalamnya. Kalau yang ketemu sama Nabi, kemudian mohon maaf ketika Nabi gak ada, dia minta dibutakan matanya sama Allah. Sayangnya umat Nabi di zaman kita, matanya mungkin terbuka tapi hatinya buta untuk mencintai Nabi kita Muhammad. Kalau tujuan maulid dibuat untuk menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad, tanya kepada kita sudah sampai mana cinta kita kepada Habibul A'zam Sayyidina Muhammad. Berapa banyak waktu yang sudah kita tinggalkan selama ini untuk mencintai Nabi Muhammad. Bahkan ibadah Allah, tidak ada satu nama yang kalau kita tidak sebutkan dalam satu hari minimal satu kali saja, maka kita mendapatkan dosa kecuali nama Nabi kita Muhammad. Antum gak nyebutin nama orang tua antum gak dosa tiap hari. Tapi begitu kita gak sebut nama Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan dosa. Pertanyaannya, Habib, apakah sholawat itu wajib? Sehingga kami kalau gak nyebut nama Nabi kami berdosa. Sholawat gak wajib. Lantas kenapa kami berdosa? Karena ketika umat Islam dalam satu hari dia gak menyebutkan nama Nabi Muhammad satu kali saja, itu tandanya dia sudah meninggalkan sholatnya, karena nama Nabi ada dalam bacaan sholat kita. Shallu ala Muhammad. Jadi kalau kita betul-betul mencintai Nabi Muhammad, maka mulut kita akan senantiasa mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad. Udah baca sholawat belum? Udah belum? Kapan? Tadi doang loh. Pas baca maulid doang. Besok di rumah baca nggak? Baca nggak? Oh, kadang-kadang saat ini umat Islam kalau baca sholawat pas ada maunya doang aja deh. Bukan sebab cinta, sebab ada maunya. Contoh, ada emak-emak berangkat ke pasar niatnya mau beli tomat. Begitu mau beli tomat lewatin tukang emas, ada cincin cakep, duit kagak gablek. Apa kata emaknya? Sholawatin aja dulu. Kan begitu ya? Kan begitu bukan ya? Kan kita kebanyakan begitu tuh. Kalau ketemu banyak yang cakep, duit gak punya, kita ngomong sholawatin aja dulu. Sama kayak itu Pak. Bapak jalan-jalan ke mall Fatmawati, ketemu perempuan masih muda, cakep, botoh, denok, pakai celana pendek, pakai baju belahan dada, kebuka, ngucapnya apa ya? Lu ngomong sholawat kok tabok lu ya. Istighfar. Jam kapan lihat maksiat pada sholawat lu? Lu ngaji di pohon togek begini modelnya. Lu bocah model kayak bego aja menyau. Ya. Jangan ya kawan. Artinya begini. Permasalahannya ibadah Allah. Kalau kita ingin cinta kepada Nabi Muhammad, sampai mana pembuktian cinta kita? Karena mohon maaf, cinta tanpa bukti adalah dusta. Betul? Contoh, pernah jatuh cinta Pak? Pernah? Kapan? Tiap hari. Ya. Dulu waktu kita jatuh cinta, itu mohon maaf, pepatah cinta tidak ada yang hanya dengan kata-kata kecuali pakai pembuktian. Untuk mendapatkan wanita yang kita inginkan, yang kita jadikan sebagai istri, apa yang kita bilang kepada dia, seandainya kau butuh bukti, lautan kudaki, gunung kuseberangi. Betul? Betul? Salah. Kau dengerin baik-baik. Lautan kudaki, gunung kuseberangi. Betul apa salah? Emang lo bingung, jangan-jangan kali ya.
Nyawa aja iya. Bahkan nggak cukup sampai di situ. Apa yang kita kasih? Bahkan kita kasih bukti lain. Kalau kau nggak percaya dengan cintaku, silahkan belah dadaku. Pintar apa bego? Pintar apa bego? Kalau beneran dibelah, kawin apa mati besok. Tapi itulah cinta. Kenapa? Untuk membuktikan cinta, kita siap berikan pengorbanan. Pertanyaannya, sudah sampai mana pembuktian cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad? Gak so jauh-jauh ya Allah. Kalau kita cinta sama Nabi, kita gak akan pernah menyakiti hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menyakiti hati Nabi? Habib, saya nggak pernah ngata-ngatain Nabi. Iya. Saya nggak pernah menghina Nabi, betul. Tapi dengan kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad, kita tinggalkan kewajiban-kewajiban dalam agama yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Itu sama dengan kita menyakiti hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, saat ini umat Islam itu paling gampang buat ninggalin sholat. Cuma karena main catur doang sampai kagak sholat. Cuma karena ikut lomba 17-an sampai kagak sholat. Cuma karena begadang doang sampai kagak sholat. Kadang-kadang umat Islam yang sedih begadang dari mulai jam 10 sampai jam 4 atau mata melotot. Jam 4 lewat aja mata kau sipit habis itu. Kadang-kadang begadang dekat musola, begitu adzan bukan masuk musola pulang dia. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Di sini ada? Ya Pak, nih. Jangan ya kawan. Artinya begini, sholat kita itu bukan cuma kewajiban buat kita, tapi sholat kita yang akan menjadi pembuka semua masalah-masalah kita. Jadi kalau ente datang maulid duduk dari habis isya jam 8, nanti saya ceramah, kemudian ditambah namanya Ustadz Fatih, ditambah lagi apa yang lain, mungkin selesai jam 12-an. Kalau besok kita nggak sholat subuh, artinya nggak ada manfaat kita datang ke tempat ini. Bukan maulidnya yang nggak ada manfaatnya, kita yang datang yang nggak bisa ngambil manfaatnya. Maulidnya cakep banget. Ini yang kadang-kadang saya sedih ya, wah. Kenapa sih kita ini kalau gampang ninggalin sholat kita? Oh Habib, mohon maaf Habib, saya sibuk dagang, nggak sempat sholat, nggak ada. Saya sibuk kerja, nggak sempat sholat, nggak ada. Orang yang menjawab dengan kesibukan sehingga dia meninggalkan sholat, jawabannya hanya menutupi kemalasannya untuk sholat. Habib, saya sibuk dagang, begitu azan ramai yang beli, nggak bisa saya tinggal sampai kelewatan waktunya. Syuh, ibadah Allah. Saya pernah ngomong kayak begini di salah satu perusahaan ketika saya ceramah. Kalau ente bilang sebab rapat ente tinggalin sholat, maka ente sudah menunjukkan balasnya ente buat sholat. Habib, kita nggak mungkin buat izin. Kenapa? Yang mimpin bos gede. Baik, saya kasih pertimbangan begini. Kalau ente dagang, ente gojek dah. Ente dagang, ente ngojek, ente rapat. Sibuk tuh, dagangan sibuk, ojekan kencang tarikan, rapat lagi penting. Maaf, tiba-tiba datang satu makhluk Allah yang namanya kebelet. Apalagi kebelet buang air besar, udah di ujung tanduk. Saya tanya, kalau ente lagi ngelayanin pembeli, ente kebelet, itu pembeli ente layanin apa ente tinggal? Kalau ente lagi rapat, tiba-tiba ente kebelet, pertanyaan saya, ente buang air di tempat atau izin ke toilet? Kalau ente lagi bawa penumpang gojek atau gojek lagi sepi, ente jalan, tiba-tiba kebelet, saya tanya, ente buang air di motor atau ke toilet? Artinya, sesibuk apapun kita, sepenting apapun acara kita, begitu ada yang namanya kebelet, kita tinggalin semua, kita bisa pergi ke WC. Pertanyaannya, kalau kita bisa tinggalkan semua kesibukan hanya untuk ke WC, di WC kalau buang air berapa lama kita? Hah? Setengah jam. Di WC setengah jam. Jangan-jangan ke WC bawa Samsung 3 batang ya. Jangan ngapain lama di WC lu.
taruhlah 5 menit 10 menit. Betul? Pertanyaan saya, sholat berapa menit? Sampai 10 menit? Enggak. Kalau ente bisa tinggalkan semua kesibukan demi ke WC yang 5 menit 10 menit, tapi ente nggak bisa meninggalkan kesibukan demi sholat ente yang nggak sampai 10 menit, itu bisa menunjukkan di mata ente jauh lebih penting toilet dibandingkan dengan sholat kita kepada Allah. Makanya jangan ya ikhwah, jangan abis itu jangan sampai ada tinggalin sholat lagi. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Cuma kadang-kadang yang sedih umat Islam cakep itu sholat tapi kagak ngaji, sehingga mohon maaf kadang-kadang itu di dalam sholat kita ada aja kendalanya. Saya banyak nemuin bahkan saya pernah lagi sholat itu di samping saya handphonenya lupa dimatiin pas lagi sholat, tiba-tiba bunyi. Makanya MC kan udah banyak ingetin sama gitu. Sebelum dimulai sholat, apa kata MC? Untuk tidak mengganggu sholat, mohon yang bawa handphone dimatikan. Betul? Salah. Dengerin baik-baik. Mohon yang bawa handphone dimatikan. Mau tanya, yang mati handphonenya apa yang bawa? Lu yang betul tadi. Baik, ibadallah. Tapi kita akui, kita manusia banyak lupanya. Makanya pentingnya kita ngaji. Mohon maaf kalau pas lagi sholat handphone itu bunyi, matiin, jangan pakai didiemin. Kalau cuma tangtung bunyi masih mending. Nah kalau dangdut tuh kebayang lu sholat di belakang imam itu handphone speakernya kenceng, begitu ditelepon dangdut, nggak cuma sekali, 4 kali ditelepon. Akhirnya suara handphone nyambung sama mic-nya imam, satu masjid dangdutan semua gara-gara. Matiin. Habib udah telepon, udah dimatiin masih telepon lagi, matiin lagi. Karena menurut madhab Imam Syafi'i yang bikin batal sholat kita adalah harakat mutawaliyah, 3 gerakan dalam 1 gerakan sholat batal sholat kita. Kalau matiin dong enggak. Udah Habib masih telepon lagi, angkat boleh enggak? Ente lagi sholat, ngangkat telepon boleh nggak? Wajah ngaji nih, boleh nggak? Boleh. Lagi sholat ngangkat telepon boleh, tapi yang diucapkan cuma 1 kata. Apa itu? Subhanallah. Matiin lagi. Mudah-mudahan yang telepon paham. Yang bikin budak kalau yang telepon nggak paham. Apa-apaan gue telepon ucap subhanallah bocah. Akhirnya telepon lagi, yang ditelepon emosi yang diangkat lagi sholat, bego, batal semua tuh. Kalaupun juga diangkat kita mengucapkan subhanallah, mohon maaf, mengucapnya pakai ilmu, jangan kenceng-kenceng. Handphone bunyi lagi diangkat, subhanallah, mati. Jangan kenceng, subhanallah. Imam yang keder, kata imam salahku apaan nih? Pentingnya nggak? Ngaji. Makanya kita bikin maulid begini, ya Allah, kalau sampai ini masih ada yang nggak sholat begini luar biasa, dipanggil dalam sholat hayya ala sholati hayya ala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, yang kita contoh, yang kata Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Tapi contoh yang paling baik buat kita. Nggak ada contoh baik dibandingkan dengan baginda Nabi kita Muhammad dalam segala hal ibadah Allah, dalam segala hal. Satu, kalau kita cinta, kita nggak akan pernah menyakiti Nabi Muhammad. Meninggalkan kewajiban ibadah kita, salah satu bentuk kita menyakiti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apa yang kita contoh dari Nabi? Akhlaknya beliau. Nabi ini Masya Allah, jangankan sama-sama muslim, sama yang non muslim aja, yang gak beriman sama Nabi, Nabi jaga perasaannya. Makanya dalam Islam ibadah Allah gak ada satu kemuliaan di mata Allah kecuali sebab takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi orang kaya jangan sombong sama yang miskin. Sehebat-hebatnya orang kaya, sebanyak-banyak duitnya orang kaya, kalau gak ada orang miskin, bingung hidupnya dia. Di Cilandak sini nih, ini Cilandak mana sih? Cilandak ya?
Di Cilandak ada orang kaya, rumahnya gede, duitnya banyak. Saya tanya, dia hidupnya butuh orang miskin nggak? Butuh orang miskin nggak? Kalau dia rumahnya gede, duitnya banyak, nggak butuh orang miskin, gue tanya, yang nyuci pakaian dia siapa? Jangan sombong. Yang dipandang mulia sama Allah bukan sebab kekayaannya. Orang kaya dia bisa hina di mata Allah seandainya kayanya dia menjauhkan dia daripada Allah. Orang miskin dia bisa mulia di mata Allah seandainya miskin yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang miskin jangan dihina. Entah viral satu Indonesia kayak kemarin tuh. Iya, gue tahu. Kemarin saya ditanya sama infotainment, gue diwawancara soal ini. Saya bilang ya manusia kepleset biasa. Cuma kenapa jadi heboh? Karena diucapkan oleh seorang ustadz pemuka agama yang diharapkan dia adalah orang yang paling bisa memuliakan orang lain. Jadi yang namanya ustadz, habib, kiai kita akui punya salah, betul. Guru bani Adam khata wa khair khata'ina at-tawwabu. Setiap manusia itu, mohon maaf, setiap anak Adam pasti punya salah. Mau siapa gitu? Nggak ada ustadz yang nggak punya salah, nggak ada kiai nggak punya salah, nggak ada habib yang nggak punya salah. Semua punya salah. Tapi sebaik-baiknya yang punya salah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan, kenapa kemarin jadi rame? Karena tadi itu bapak lagi jualan es. Saat itu beliau sedang mencari nafkah buat anak bininya. Nafkahnya halal, baik itu. Bagian daripada jihad kalau diniatkan ibadah kepada Allah. Itu tukang es, mohon maaf, dia ngangkat es begitu banyak di ribuan jamaah yang begitu banyak. Saat itu dia sudah menghilangkan rasa malunya. Kalau ditanya malu apa enggak, malu pak. Orang duduk enak-enakan, yang main handphone, yang segala macam, yang foto, yang selfie, dia mesti bawa dagangan serangka demi serangka di ribuan orang kayak begitu. Malu dia. Kenapa dia tetap berdagang? Karena ada anak istri yang ditanggung jawab dia. Dia sudah membuang malunya, tapi bukan untuk dipermalukan. Lihat betapa hebatnya Allah ketika ingin mengangkat derajat satu orang. Yang tadinya dibully, dihina, sekejap mata Allah muliakan dia. Yang tadinya mungkin dianggap mulia sebab kata-katanya, sekejap Allah hinakan. Apa artinya ibadah Allah? Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Makanya kita mesti bisa jaga kita punya omongan. Wa subhanallahil azim. Di tengah-tengah kita saya yakin apa yang dilakukan oleh beliau dengan ngata-ngatai goblok tidak mustahil. Kita juga banyak kayak begitu. Kalau bercanda sama temen kan suka begitu gitu. Bego lah. Allah kan suka begitu gitu. Cuma karena kita nggak viral aja dia. Tapi subhanallah, orang tua kita itu, mohon maaf, kiai kita, habib-habib kita yang dulu itu mencontohkan kepada kita. Ada satu amalan yang biasa kita kerjakan, ternyata amalan itu bisa menghapus dosa di antara kita. Apa amalannya? Musafahah, salaman. Kita datang ke tempat teman kita ngumpul, begitu ketemu assalamualaikum, kan salaman kita. Makanya bocah Cilandak ketemu nggak usah pakai tos tangil lu, salaman aja udah. Apa kata Nabi Muhammad? Tidaklah seorang muslim, dua orang muslim ketika dia bertemu kemudian bersalaman, Allah hapuskan dosa di antaranya sebelum berpisah. Termasuk dalam sholat. Nih yang udah mulai nggak ada lagi nih. Dulu di kampung-kampung kita nggak ada cerita pak. Yang namanya imam setelah selesai sholat itu langsung mimpin istighfar, mimpin zikir, doa bersama, salam-salaman. Sekarang udah mulai nggak ada lagi tuh. Udah mulai nggak ada tuh. Sekarang habis sholat, imamnya diem, makmumnya diem. Imam doa sendirian, makmum doa sendirian. Begitu imam baca doa, nengok udah ada siapa-siapa di belakang. Kenapa kita mohon maaf sampai akhirnya bisa kebuang kayak begitu? Karena selama ini kita, khususnya aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, itu tidak punya pedoman pegangan dalam amaliyah yang kita buat.
Sementara mereka mau Wahabi, mau Salafi, sama isinya. Mereka sudah punya pegangan untuk mematahkan keyakinan kita. Ini yang hadir maulid nih. Kalau ente duduk berdua sama orang Salafi, mau Wahabi, mohon maaf, saya juga nggak yakin ente bisa ngebantah keyakinan dia. Karena kebanyakan kita kalau bikin sesuatu cuma kan ikut-ikutan. Kenapa lo bikin tahlil? Emak gue dulu bikin, masa gue kagak? Itu doang aja dalilnya. Kenapa lo bikin maulid? Di kampung gue ada, masa gue nggak datang? Sementara mereka setiap keluar rumah udah punya pegangan dalil-dalil yang bisa mematahkan kita, sehingga kelihatannya mereka yang benar, kita yang salah. Padahal bukan begitu. Mereka nggak benar, cuma ente yang nggak pernah mau belajar pegangan dalam amal yang kita buat. Doa bersama hilang, salam-salaman hilang. Kenapa katanya dianggap wajib? Salam-salaman nggak wajib, kata siapa? Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian doa dan sebagainya. Habis doa, selesai doa, salam-salaman. Yang mau pulang dikasih nggak? Ada nggak begitu sholat di musola, selesai doa, yang pulang diketok oleh DKM, salaman dulu? Ada nggak begitu? Biar DKM dapat begitu modelnya. Nggak diwajibin. Yang menganggap itu wajib cuma fitnahnya Wahabi Salafi kepada kita. Tapi jangan lupa ibadah Allah, ada hadis Nabi Sahih yang mengatakan keutamaan bersalaman. Saat itu Allah hapuskan dosa kita semua, dosa di antara kita. Itulah salah satu faedah kita selamat. Makin tak antum ada kiai Fatih, ada kiai antum, begitu salat begitu pulang cium tangan. Cuma satu gue pesan, kalau cium tangan pakai ilmu. Yang pertama yang dicium tangannya. Yang kedua jangan ngebut. Gue ngalamin Pak, ada bocah cium tangan, antara cium tangan sama mepet ingus nggak ada bedanya. Serius, tangan gue dipegang digosok-gosok, lo mau ngapain? Ada lagi lebih antik, tangan saya dipegang, dibawa ke hidungnya, gue pikir mau cium tangan, enggak, tangan saya dibetot, yang dicium tangan dia. Dalam hati gue, lo ngapain ngambil tangan gue kalau begitu? Jangan nyasuan, ya. Jadi kita mesti bisa punya rasa saling menghargai. Enggak, pekerjaan nggak ada yang hina selama itu untuk mencari yang halal. Bahkan mohon maaf, karena beliau juga seorang pejabat, kalau keharusan bin Ni'mah, beliau sudah bertobat dan minta maaf. Ya kita maafin. Orang kalau salah udah minta maaf, ya kita maafin. Ini kadang-kadang yang lucu, yang mohon maaf tukang es tehnya Bapak Sun Haji yang dikatain goblok udah maafin, Gus Miftah yang ngatain. Ini dua-duanya udah bukan udah maafin. Tapi kita jadi dan yang nggak maafin kan lucu nih kita nih. Udah maafin aja namanya orang salah. Cuma jadiin pelajaran buat kita. Kalau buat saya penjual es teh, mohon maaf beliau mulia selama mencari uang dengan cara yang halal. Bahkan mohon maaf lebih mulia orang yang jual es teh di pengajian ketimbang pejabat yang ambil duit rakyat. Betul? Itu masalah kita. Jadi hormati siapapun ya kawan. Sama orang yang mohon maaf nih. Ini kadang-kadang kalau mahal kita itu kalau hormatin orang karena dua. Yang pertama dia terkenal, yang kedua dia orang kaya. Itu kelemahan kita. Kalau ada penceramah terkenal, semua pada menghormati. Nggak apa-apa, cakep, hormati sebab ilmunya. Tapi yang sedih kadang-kadang begitu Ustadz kampung lewat, nggak ada yang nyenggol tuh saya. Padahal sehebat-hebatnya penceramah termasuk saya. Setelah ini ceramah saya pulang, antum nggak ketemu lagi. Mungkin ketemu tahun depan, bulan depan. Tapi ustadz-ustadz kampung itu yang antum ketemu tiap hari, yang ngajarin antum dari awal, itu lebih pantas buat dihormati. Nah, kalau ada Habib yang terkenal, ada ustadz semua segala macam, ada ustadz kampung yang ngajar di musola tiap hari, ngajarin anak-anak kita, ngajarin kita dari kita kecil. Kalau nggak dihormati, berarti mohon maaf kita masih menghormati orang cuma sebatas terkenalnya saja. Yang kedua orang kaya. Kalau ada orang kaya di tengah-tengah kita, begitu dia datang semuanya bangun. Semuanya bangun. Apalagi kalau dia mati. Orang kaya di kampung kita nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, nggak pernah ikut pengajian, nggak pernah hadir maulid, begitu mati penuh yang datang. Tapi membuat masjid, yang bersihin masjid tiap hari, yang bikin kita nyaman kalau sujud, begitu mati sepi yang nongol. Betul. Kadang-kadang yang nyontoin bukan umatnya tapi ustadznya.
Diundang orang miskin banyak banget alasannya. Diundang orang kaya gak pernah ke masjid. Undangan Habib Isa asal udah nongol dia. Mau Ustaz besek lu. Kadang-kadang jamaah panjang umur, Ustaznya gendek. Ustaz muka begitu amat, kenapa sih? Tahu jamaah pada banyak panjang umurnya. Emang kenapa? Gak ada yang mati juga begitu, Ustaz. Kadang-kadang botak ya. Ya, oh ya, suaranya. Kalau kita menghormati orang sebab hartanya 2/3 agama kita hilang. Kita nggak akan berani mengatakan yang benar kepada dia. Makanya Islam nggak mandang kita sebab daripada hartanya. Kalau cuma orang kaya yang bisa masuk surga, niscaya orang miskin neraka semua. Kalau cuma orang miskin yang masuk surga, niscaya orang kaya neraka semua. Tapi Allah nggak bikin begitu. Allah itu maha adil. Yang kaya bisa masuk surga, yang miskin juga bisa masuk surga. Orang biasa masuk surga, orang pejabat juga masuk surga, ustadz bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Semua adilnya Allah. Makanya yang punya harta, jadilah engkau mulia sebab hartamu. Yang punya ilmu, jadilah engkau mulia sebab ilmumu. Yang punya nasab, jadilah engkau mulia sebab nasabmu. Tapi ingat, harta, ilmu, nasab, dan lain sebagainya bukan satu patokan Allah pandang kita menjadi mulia. Buat kita lebih baik, yang paling baik adalah mulia di mata Allah dan juga mulia di mata manusia. Itu yang paling baik, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, yang agak mendingan, kita nggak mulia di mata manusia, tapi mulia di mata Allah. Yang parah, mulia di mata manusia, tapi hina di mata Allah. Yang paling belangsak, hina di mata manusia, hina di mata Allah. Itu paling belangsak. Makanya saya dalam pengurusan nasab nggak mau berpusing saya. Terserah. Lu mau percaya Habib yang namanya Ba'awi turunan Nabi, silahkan. Enggak juga nggak apa-apa. Enggak usah cuma habaibnya, enggak usah cuma zuriyahnya. Nabi Muhammad orang yang paling mulia itu masih ada yang ngomong Nabi Muhammad bukan Nabi. Itu Nabi yang Allah jaga surganya. Apalagi cuma anak cucu. Enggak, saya nggak ribet begitu-gituan. Lu mau panggil gua Habib, ahlan wa sahlan. Mau panggil gua Ustaz, gua nengok. Mau panggil gua abang, nggak apa-apa. Mau panggil gua ade, silahkan. Cuma satu yang gua minta, jangan pernah panggil gua pakai panggilan Mulyono. Nggak bakal nengok gua. Emang bukan nama gua. Betul? Baik, jadi keluar dari sini. Udah pensiun doi, udah pensiun. Cuma kemarin balik lagi ke Jakarta. Menang apa kalah? Menang apa kalah? Janda kok lawan. Jangan. Oh, Habib ngantem ono, Habib 203 enggak. Kemarin pemilu masih ada bekas ini, ungu nih. Ikut juga gua, warga negara gua ikut. Cuma kalau tanya pilih yang mana, tiga-tiganya gue pilih. Tiga-tiganya gue tusuk, betul? Ya nggak apa-apa, nggak punya pilihan gitu. Datang mah datang. Yang satu PKS wakilnya pakai menghina Nabi, nggak gubernurnya pakai ngeledekin janda. Kesian PKS kesian. Jakarta nggak menang, Depok nggak menang. Makanya ada plesetan, PKS partai kehabisan suara. 02 nggak mungkin gue pilih, kenapa? Bukan muslim, nggak boleh. Al-Maidah 51 nggak mungkin gue pilih. 03 nggak setuju kan gue. Yang banyak mohon maaf umat Islam bikin aturan Islam ditentang banyak di situ. Bagaimana supaya mohon maaf supaya tetap ikut? Gue datang. Tiga ini gue tusuk. Ya, makanya enggak ya, tapi tetap kita minta sama Allah, mudah Allah kasih kita pemimpin yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal. Makanya saya nggak ngomong banyak lah. Pulang dari sini, ayo yang belum sholat lagi. Insya. Terakhir, Pak, sholat wajib nggak? Wajib nggak? Kalau kita sakit tetap wajib sholat nggak? Pakai logika kita. Sholat kalau sakit aja wajib sholat, apalagi saya. Habib, boleh nggak saya sehat tapi nggak sholat? Boleh. Ada yang mau? Gue kasih ilmunya nih. Ada yang mau nggak? Baik. Ada laki-laki
yang mohon maaf dia boleh untuk nggak sholat. Yang pertama, laki-laki badannya sehat tapi nyawanya nggak ada. Alias mati. Di musola kita mau sholat jenazah, sebelum sholat aja sholat Jumat. Biasanya itu mayit udah ada sebelum sholat Jumat di belakang, betul? Imam khatib selesai ceramah, kemudian Bilal muadzin dia qomat. Habis qomat kita semua bangun buat sholat. Saya tanya, mayat dibangunin nggak? Kenapa nggak dibangunin? Belum mati. Ada DKM yang kering. Ya, bangun dulu ya. Jumatan dulu sama lagi di situ ada begitu? Nggak ada. Jadi kalau kita mau nggak sholat gampang, mati aja udah. Sekarang gue tanya, yang khawatir masih itu apa udah mati? Kalau begitu wajib sholatnya. Singkat, yang kedua, ada orang laki sehat badannya tapi boleh nggak sholat. Kenapa? Badannya sehat, akalnya kagak. Alias orang, betul? Saya tanya, orang gila wajib sholatnya? Kalau di masjid ada Jumatan, semua udah mau sholat, tiba-tiba depan masjid orang gila lagi main permohonan sambil nyanyi, tiba-tiba DKM datang, orang gila diomelin. Gue tanya, yang gila siapa? Yang gila siapa? Ya DKM, orang gila gitu diomelin. Ya. Jadi kalau ente sehat tapi gak mau sholat, gampang jadi orang gila. Karena cuma orang gila yang badannya sehat tapi dia gak sholat, Allah gak hitung jadi dosa. Jadi kalau kita mau sholat jadi orang, betul? Kalau ente punya bini ente nggak sholat, berarti ente tiap malam tidur sama. Ente punya anak ente udah akhir balik nggak mau sholat, berarti ente tiap hari kasih makan. Ini kampung dipimpin sama RT nya nggak sholat, berarti di kampung dipimpin sama. Kalau ada pejabat muslim tapi nggak sholat, itu seakan-akan pejabat muslim adalah juga. Setuju? Kalau ada ustadz dia nggak sakit hati, gue bawa semuanya. Kalau ada ustadz di kampung kita, ustadznya nggak sholat, berarti ustadz juga sakit hati. Kalau ada yang sakit hati, berarti yang sakit hati. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Berarti kesimpulan ceramah saya tentang sholat. Gue sambil gue 1 jam ceramah nih, mau gue tutup. Lo ingat cuma gilanya doang. Tak begitu gue ceramah, dari mana maulid? Apa siapa? Mau sholat? Siapa yang ceramah? Ustadz Fatih yang suka TV1. Ceramahnya apa? Cakep. Udah, ya satu lagi. Siapa? Arif Fahri. Ceramahnya apa? Gue ngomong gila, gue tandain apa? Jadi jangan ya, kawan ya. Makanya keluar dari sini, mudah-mudahan kita betul-betul menjadi pencinta Nabi Muhammad yang menjalankan perintah Nabi dan menjauhkan apa yang Nabi tidak bolehkan. Dan ya Allah, kumpulkan kami semua nanti bersama dengan Nabi kami tercinta Sayyiduna Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.